Money politik adalah upaya mempengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Jadi, yang biasanya bisa dipengaruhi ini satu pemilih, ya. Yang kedua, bisa nggak penyelenggara kampanye? Penyelenggara pemilu? Mungkin bisa. Penyelenggara pemilu itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah KPU dan jajarannya. Yang kedua itu adalah Panwaslu dan jajarannya. Yang ketiga itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ada 3. Tapi yang memiliki wewenang teknis di lapangan itu adalah jajarannya KPU. Kami memiliki pengawasan teknis. Apakah aturan-aturannya itu dilakukan oleh KPU atau tidak? Kami hanya memastikan itu. Kalau masalah datanya, berapa jumlah surat suara, berapa apanya kan mereka yang buat. Tapi perlu kami sampaikan sebagai edukasi politik. Tolong Bapak Ibu, besok mulai sekarang mulai dipikirkan. Jumlah surat suara yang akan diberikan kepada teman-teman di KPPS itu adalah jumlah DPT terdaftar, DPT ditambah 2%. Sekarang, apakah Bapak Ibu akan menjadi bagian dari money politik itu atau tidak? Maka pertanyaannya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ada yang mengatakan money politik itu adalah ibu dari korupsi. Bahasa Jawanya mengatakan pasti ketika seseorang memberikan sesuatu pasti akan boleh balik. Caranya gimana? Ya suaplah, curanglah, kemudian gratifikasi, korupsi dalam berbagai bentuk. Itu dapat dilakukan. Dan pertanyaannya, apakah kita akan memilih calon-calon seperti ini? Kembali kami serahkan kepada pilihan dan keputusan dari Bapak Ibu. Ini kita sudah lewati. Nah, ini juga kami perlu sosialisasikan. Kami mau bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mengecek bahwa Bapak Ibu itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Ada? Sudah ya, sebagian. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek secara langsung ini dengan cara membuka melalui HP Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya, cek bptonline.kpu.go.id. Nanti Bapak Ibu buka link ini, lalu masukkan NIK Bapak Ibu. Kami tentunya tidak meminta Bapak Ibu mengungkapkan NIK-nya, karena bisa mengecek sendiri, ya. Lalu pastikan Bapak Ibu tahu nanti di sana keluar data nama Bapak Ibu, TPS-nya di mana, kelurahannya di mana. Ya. Jadi dari beberapa kegiatan yang kami lakukan patroli kawal pilih, masih ada ternyata warga yang belum terdaftar. Nah ini kan Bapak Ibu, DPT sudah ditutup. Kalaupun besok ada yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, maka hanya akan bisa menjadi daftar pemilih khusus. Itu tahap terakhir. Daftar pemilih khusus itu adalah orang yang memilih dan belum terdaftar dalam DPT, tapi usianya sudah memenuhi syarat dan dia harus memilih di TPS di mana dia seharusnya terdaftar. Nah, udah cukup. Saya kira tidak bisa kalau saya berpanjang lebar. Nanti akan lebih baik kalau kita mengadakan diskusi Bapak Ibu. Monggo pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kami akan jawab semampu kami. Semoga kita sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Kementerian Cetis. Monggo silakan Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas perhatian dari Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan begini. Perkenalkan, saya Steven, saya sebagai Sekretaris RW 01 yang dipimpin Kelurahan Gongan sekaligus Ketua RT 02 RW 01 berkoalisi. Itu saya ingin menanyakan, saya punya pengurus RT yang sekarang sudah ditetapkan sebagai DJT, daftar caleg tetap untuk DPRD Kota
Yogyakarta. Pengurus RT. Ya, sebagai sekretaris bukan RT. Bukan ketua kan? Belum, bukan. Dan saya sudah menyarankan, memberikan himbauan, Bu, jenengan sudah masuk DCT. Apa tidak lebih baik jenengan mundur dulu sebagai pengurus RT agar tidak bertabrakan dengan kepentingan atau konflik kepentingan yang lainnya dengan warga masyarakat. Nanti takutnya kalau tiba-tiba mempengaruhi warga untuk memilih dia, terus memilih partainya, atau mungkin capres yang diusung begitu dari partainya, itu kan menunjukkan tidak netral sama sekali. Itu karena tadi saya mendengar karena sudah ada regulasi dari Bawaslu seperti itu ya. Bukan Bawaslu, undang-undang. Oh iya, ya undang-undang itu seperti itu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau semisalnya dari anaknya si pengurus RT saya ini besok maju sebagai KPPS, sudah didorong-dorong sama ibunya. Ya. Ibunya kan caleg, Ya. sudah caleg tetap. Didorong-dorong, Pak RT, anakku lebok ke KPPS. Dan saya langsung tanda tanya besar, netral lah. Gitu. Netral nggak masalah ya. Kalau nggak netral, ibunya tiba-tiba, aku menang nih baik, digolke menang ini. Suaraku sah, suaraku legal. Hasil ngumpet sopo. Begitu. Oke. Bukan itu ya Pak? Ya. Oke, Intinya yang terus. pertama saya jawab. Yang harus mundurkan diri itu adalah ketuanya. Jadi kalau dia sekretaris, dia bendahara, dia organ yang lain, dia tidak harus. Karena apa? Karena kan hanya ketua yang dapat bantuan APBD, Pak. Ya kan? Termasuk misalnya ketua PKK, itu termasuk ketua PKK termasuk, itu ya. Lalu kemudian jawaban atas pertanyaan kedua, saya langsung aja to the point. Selama ini yang dikatakan sebagai tidak boleh itu adalah calegnya. Nah kalau suami atau anaknya itu memang perdebatan. Tetapi di wilayah Bapak Ibu masing-masing kan kita sudah memiliki pengenalan terhadap orang itu. Kalau orang ini yang kita majukan, kemungkinan netral atau tidak netral. Nah, kalau sudah memiliki pemahaman seperti itu, justru akan baik. Tapi secara aturan tidak ada larangan. Tapi sebenarnya setiap anggota KPPS itu harus diteliti oleh teman-teman dari PPS. Netral nggak dia? Anggota partai nggak dia? Sama seperti kami. Pengawas TPS besok itu, kami itu sampai cari di apa itu? Bahasanya di Sipol atau apa namanya? Sipol ya. Terdaftar nggak dia sebagai anggota partai? Bahkan pernah, kami juga pernah Bapak Ibu, ada bapaknya waktu itu caleg, anaknya daftar ke kita sebagai pengawas TPS. Tapi kan kami syaratnya adalah harus netral kan? Dan secara kebetulan waktu itu kami ajukan beberapa pertanyaan. Si beliau ini nggak tahu jawabannya. Dan secara kebetulan di TPS itu ada kandidat lain. Jadi kami pun mengambil kebijakan untuk mengambil yang lebih netral. Itu yang pasti Pak ya. Semoga itu bisa menjadi masukan bagi teman-teman. Monggo Pak, kelihatannya Pak Andi sama Bapak yang belakang. Monggo. Nggak usah pakai mic, langsung aja. Sorry Pak Ketua, ada beberapa yang kami tanyakan dan perlu masukan dari jenengan selaku Ketua Panwaslu Kementerian Tetis. Pertama tadi itu untuk anggota KPPS. Berarti anggota KPPS itu kan sebagian besar dari masyarakat wilayah setempat. Nah, untuk mengecek beliau itu istilahnya netral atau tidaknya, berarti alatnya itu adalah KPPS itu betul-betul dia non partai ya, anggota non partai ya, walaupun dia misalnya umpamanya hanya misal jadi bendahara suatu partai atau apa, itu tidak boleh ya, pasti harus netral ya. Nah, satu, yang kedua adalah untuk caleg seperti tadi jenengan informasikan,
Jadi sifatnya sosialisasi. Nah, untuk sosialisasinya itu berarti sebelum masa apa tadi, Pak? Masa kampanye. Itu bisa beberapa kali datang. Di kegiatan-kegiatan masyarakat juga dia boleh. Tapi statusnya hanya sosialisasi ya. Nah, untuk yang ketiga adalah tentang jaring aspirasi dari anggota DPRD yang sedang aktif. Itu apakah ada ketentuan dia misalnya masuk ke wilayah itu untuk jaring aspirasi atau masa reses itu ada misal sekali atau 3 kali atau ada patokannya atau bagaimana? Matur nuwun, begitu Pak Ketua. Oke, terima kasih. Saya jawab yang ketiga dulu. Apakah satu orang anggota DPRD bisa masuk ke wilayah yang sama selama berkali-kali? Ya kan? Jawabannya alangkah lebih baiknya ke tempat lain, Pak. Karena reses itu kan dibiayai oleh APBD. Dan itu juga yang biayai kan negara. Ya, APBD lah. Sehingga itu alangkah lebih baik masuk ke wilayah lain yang kurang lebih tidak sama. Itu hanya secara etika. Karena pernah ada kejadian di satu wilayah, saya nggak usah sebutkan, di wilayah Jetis. Pada hari ini, si ketua RT atau ketua RW itu menerima dari fraksi A. Minggu berikutnya dia meminta dari fraksi B. Nah, itu kan double. Ya. Jadi sebaiknya alangkah baiknya jangan. Kecuali tadi sosialisasi, menjawab yang kedua. Kalau sosialisasi Pak, monggo Pak, sak kuase, bendino ya rapopo. Ya Pak, kuat-kuatan. Juga dengan caleg. Iya, caleg monggo. Selama tidak melanggar, ya silakan. Itu ya. Kemudian terkait dengan KPPS, ini sebenarnya kami agak sedikit lintas kamar, ya. Tapi kami mengatakan kepada Bapak Ibu, kami memang juga termasuk mengawasi pembentukan KPPS. Itu juga tugas pokoknya Panwascam. Sehingga yang perlu kami sampaikan hanya seperti ini, Pak. Sebenarnya kalau berdasarkan peraturan KPU, KPPS itu harus diseleksi, Pak, bukan penunjukan. Saya kira itu tidak bisa juga rasanya kita berlama-lama. Kami berterima kasih atas partisipasi, atas atensi dari Bapak Ibu. Pertanyaannya luar biasa. Mudah-mudahan di beberapa waktu kemudian kita juga masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Mungkin kita kalau bisa nanti sebelum kampanye, semoga kita juga dapat masukan dari Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti sebentar kita akan tutup, tapi kami mohon nanti kita berfoto bersama dulu. Monggo, Gwen. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu, dan mari kita beri apresiasi bersama. Alhamdulillah, karena waktu juga yang bisa memisahkan kita, tapi kami dari Panwaslu Kecamatan Jetis tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dan Ibu hadir di kantor kami, misalnya ingin ngobrol atau diskusi bersama. Pintu sekretariat kami selalu terbuka. Tapi belum 24 jam ya, jam kerja saja Bapak Ibu. Baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan atau tindakan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktunya sudah menjelang maghrib. Tadi kita awali dengan doa bersama, dan mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dan berdoa bersama dengan harapan Bapak dan Ibu bisa sampai kembali ke rumah kepada keluarga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan sikap sempurna berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berfoto dulu Bapak Ibu. Let's go.